sakit banget. Ada yang ngomongin saya di belakang. Iya, kalau di depan namanya bukan ngomongin. Sakit Ustaz, gimana caranya? Fahuwa yashfin. Balikin ke siapa? Allah. Bunda, Ustaz, Bunda teh udah bilang A sampai Z ke suami, tapi suami teh meninggal berubah-berubah. Kumahanya Ustaz? Fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan rasa luka di hati kita. Jelas? Jadi kalau sekarang kita terluka, terhianati, tersakiti, siapa yang bisa menyembuhkan luka hati itu? Allah. Fahuwa yashfin. Maka dia tidak akan sibuk gitu loh dengan kesulitan yang dihadapinya, karena pada akhirnya hanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda nangis boleh, Bunda lagi sakit nih, kemudian nangis boleh, tapi yang nggak boleh berlebihan nangisnya. Nggak jempe, nangis terus udah. Kalau butuh sehari nangis mangga, 2 hari nangis mangga, 3 hari nangis mangga, tapi sepanjang hidup nangis terus. Atau Bunda, sayang air mata kita dihabiskan untuk menangisi sesuatu yang tak perlu kita tangisi berlebihan. Udah. Tapi kan Ustadz, kumahanya aku teh kalau inget suami suka nangis lagi. Terus Bunda maunya kumaha? Gitu naon kan liur. Kan ada yang curhat, yang ngomong sama saya, udah cerita kemana-mana. Saya bilang cuman gini aja, ya udah, Bunda maunya gimana? Oh gitulah pokoknya mah. Ya apa? Oh gitu udah sakit hati banget Ustad. Terus kumaha? Ah Ustad mah ngerti. Jadi pabaliut kan? Udah dah Ustad ngerti. Bunda gitu apal. Ujungnya apa? Udah. Fahuwa yashfin. Allah yang bisa menyembuhkanku. Jadi yang pertama tadi urusan apa? Urusan hidup, skenario, rencana kita hidup. Yang kedua urusan apa? Rezeki. Yang ketiga urusan apa? Kesehatan, sakit dalam hidup kita hari ini, ya. Yang keempat, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Bunda, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan kita nanti siapa? Allah. Setelah itu nanti kita akan dihidupkan kembali dalam fase kehidupan yang selanjutnya, alam kubur. Setelah alam kubur nanti ada alam akhirat kita. Bunda, hidup di dunia ini bukan untuk hidup, tapi untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman menjadikan setiap waktunya persiapan-persiapan terbaik untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju kematiannya. Dan dia tahu bahwa hidup di dunia ini bukan kekal, hanya sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, kurang cantik sementara, hari ini kuat sementara, besok lemah sementara. Suami kita kenapa jadi berubah lihatnya? Keluarga kita sementara Bunda, sementara. Makanya jangan cinta berlebihan, jangan benci berlebihan, karena semua hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup di dunia, apapun yang menyertainya, fana. Bunda, hari ini jag-jag waringkas sehat sementara. Jangan sombong. Bunda, kita yang hari ini sedang terluka, terhianati, tersakiti,
jangan putus asa sementara, biasa aja. Bunda kalau paham nih konsep ini, memandang sesuatu biasa aja. Ada orang yang dikayakan dalam hartanya, biasa aja. Allah cuma nitipin harta aja sama dia. Gak akan, ya Allah, beri. Sementara. Bunda, adik kakak kan nggak sama semua ya. Ada kakak, mungkin kakak kita lebih rezekinya, adik kita lebih rezekinya. Bunda nggak akan iri, nggak akan sirik sama adik kita, kakak kita, karena semua hanya sementara. Jadi nggak akan silau dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Pada akhirnya kita semua akan mati. Kan begitu? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di atas, yang di tengah, Ustadz Hilman wafat. Ulah mati teuing atuh wafat, ya Robana, ya Karim. Wafat, kita pasti akan mati, Bunda. Apa yang mau kita sombongin sih sekarang? Makanya saya tuh wallahu alam ya, Bunda merasakan hal yang sama atau enggak, Bunda? Belakangan ini waktu dengan kematian tuh terasa makin dekat gitu. Ya enggak kira-kira? Kayaknya dulu tuh ya kalau bicara corona, covid itu kan kayaknya jauh banget gitu ya. Hari ini tuh ya Allah, tetangga kita, saudara kita, guru-guru kita gitu. Kadang ya, yang membuat saya itu sering mudah menangis, yang sedih itu, kita tuh sadar ya Bunda, belum banyak bekal gitu untuk pulang. Gitu. Ya enggak kira-kira? Waktu Allahu yarham al-maghfurlah Syekh Ali wafat, itu kan saya lagi ngisi kajian di Masjid Az-Zikra gitu ya. Ada yang hadir waktu itu? Lagi ngisi, tiba-tiba dapat kabar beliau wafat gitu. Saya langsung tidak bisa berkata apa-apa gitu pun. Langsung diam, langsung kita tutup dengan doa, selesai gitu. Kalau orang yang sudah banyak amalnya gitu ya, bekal kebaikannya banyak, tentu kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan gitu. Banyak orang-orang soleh ya, yang kita lihat mereka adalah orang-orang soleh selama hidupnya, walau alam, karena tentu Allah yang punya pengetahuan yang sesungguhnya, kita kan hanya bisa lihat kasat mata aja gitu. Allah panggil usianya gitu. Dan ada orang yang jasadnya sudah mati, tapi kebaikannya masih hidup gitu. Makanya nanti ada istilah, ada usia, ada umur. Ini beda Bunda. Usia itu hitungan angka. Itu usia. Bunda 60, 50, 40, Ahilman misalnya 30. Itu hitungan angka. Tapi ada umur. Umur itu hitungan kesadaran. Termasuk hitungan kebaikan. Boleh jadi usianya pendek, tapi umurnya panjang. Boleh jadi usianya pendek, tapi umurnya panjang. Maksudnya apa? Orangnya sudah wafat, tapi kebaikannya masih kekal. Syekh Ali wafat di usia 44 tahun. Tapi umurnya boleh jadi lebih panjang daripada usianya 44 tahun. Betul apa enggak? Sampai hari ini kita masih dengar tilawah Qur'annya. Sampai hari ini kita masih dengar potongan-potongan video dari beliau.
Almarhum Gurunda Morobina Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, usianya sudah wafat, tapi umurnya masih panjang, azikronya masih ada, penerusnya masih ada, zikirnya masih bisa kita lantunkan, doa-doanya masih kita bisa bacakan terus, umurnya masih panjang, usianya pendek. Pertanyaannya adalah, kita hari ini masih diberikan usia, betul apa enggak? Namun setelah usia kita wafat, kira-kira umur kita panjang apa enggak? Maka tiada sikap yang dimiliki oleh mereka orang beriman kecuali setiap harinya adalah ingatan-ingatan tentang kematian. Makanya kata Nabi SAW, mukmin yang cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat tentang mati dan mempersiapkan kematiannya. Jadi siapin bekal banyak-banyak. Infak, sodako, baca Quran, berbuat baik sama orang lain, ikut taklim, tidak mau menyakiti orang. Karena kita tahu bahwa hidup ini bukan di sini sebenarnya, tapi nanti di sana. Gitu. Ahilman, mungkin saya pinter nyampein sesuatu gitu ya, menceramahi sesuatu. Kadang saya takut. Ya Allah, kira-kira yang saya sampaikan udah saya amalkan atau belum? Takut. Makanya mindset yang kelima, Bunda perhatikan. Walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang aku inginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi begini Bunda, setelah yang keempat mindsetnya adalah Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, maka yang terakhir adalah aku yakin Allah pasti mengampuni dosa-dosaku. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan Bunda, kan itu batas ujungnya. Sebelum nyawa kita sampai di ghar-ghar, di tenggorokan ini, selama kita bertaubat dari sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya Bunda yang dirahmati Allah, jangan mudah menghakimi tentang orang lain. Karena selama dia hidup, dia masih punya harapan untuk apa? Bertaubat dan menjadi orang baik. Jangan mudah menjudge, menghina, menghakimi orang lain tentang keburukannya, tentang kejahatannya, tentang kejelekannya. Tanamkan di hati kita doa terbaik, boleh jadi dia bisa berubah jadi orang baik dan kemudian wafat dalam keadaan baik. Dan kita hati-hati yang sudah merasa baik, kita merasa baik, merasa soleh, merasa aman, tapi kita lupa memohon kepada Allah. Ujungnya kita terjerumus, terpleset, balik lagi, kita berbuat dosa dan wafat saat berbuat dosa. Nauzubillahi min dzalik. Selalulah simpan kacamata rahmat dalam pandangan kita ini Bunda, untuk melihat apapun dengan kasih sayang. Kalau Bunda hari ini melihat ada orang yang jahat, orang yang buruk, benci kejahatannya, benci keburukannya, tapi jangan benci orangnya. Karena orangnya boleh jadi bisa berubah. Betul apa enggak? Ada seseorang yang pernah hampir membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah hampir membunuh. Tapi kemudian lihat ujung hayatnya. Seseorang ini dimakamkan di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Umar bin Khattab. Ada seseorang yang pernah menjadi musuh baginda Rasul, memerangi agama.
Tapi kemudian saat wafatnya disebut dengan pedangnya Allah. Siapa beliau? Sahabat Khalid bin Walid. Setiap kita ini punya harapan untuk menjadi orang baik, seburuk apapun kita di masa lalu itu. Dan kita yakinlah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Dosa kita banyak, Bunda. Dosa kita banyak. Ustaz, tapi gimana ya kalau dosa saya banyak, kira-kira Allah akan ampuni dosa saya enggak ya? Karena banyak banget dosa saya. Pasti selama kita bertobat. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang pernah keterlaluan berbuat kesalahan, kata Allah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selama engkau minta ampun, selama engkau bertobat, selama engkau memperbaiki diri, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian jami'an, seluruhnya. Maka ayo mulai hari ini, Bunda, mulai hari ini banyak taubat sama Allah, banyak minta ampun sama Allah. Percayalah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Syaratnya taubat. Ahilman, bagaimana syarat taubat yang diterima itu? Satu, ikhlas karena Allah. Tanamkan di hati, Allah yang menciptakan aku, Allah yang mengatur hidupku, Allah yang menjamin rizkiku, Allah yang menyehatkanku, Allah yang menghidupkan, mematikanku. Kemudian ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesal kalau kita pernah berbuat dosa. Bunda, kalau ingat-ingat dosa itu nyesel. Malah ketika nyeselnya itu bisa sakit, bisa kemudian di hati ini, ya Allah, naha dulu berbuat itu ya, naha berbuat dosa, menyesal, syarat taubat. Yang ketiga, berhenti, tinggalkan. Berhenti, tinggalkan. Udah, cukup. Dan yang keempat, komitmen untuk mengisi hari-hari ke depan dengan apa? Kebaikan. Satu apa tadi? Ikhlas. Dua, nyesel. Tiga, berhenti, tinggalkan. Empat, komitmen dengan kebaikan. Taubatan nasuha. Kalau belum, berarti gimana? Taubatnya belum serius. Ustadz, gimana kalau kami sudah bertobat, bikin dosa lagi? Gimana berarti? Taubat lagi. Bikin dosa lagi. Taubat lagi. Bikin dosa lagi. Taubat lagi. Bikin dosa lagi. Mati. Gak sempat bertobat. Jadi gimana Ustadz? Saat kita bertobat, komitmen. Boleh jadi itu kesempatan taubat terakhir sebelum kita wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bunda nih kalau ngaji, pikirin, barangkali ini ngaji saya yang terakhir. Kalau ada kesempatan, saya mau ngaji. Saya mau ngaji, sieun teu penak deui jeung Ustadz Hilman. Maot maksudna teh kitu. Sieun aku mah takut ini teh ngaji aku yang terakhir. Ada kesempatan ngaji. Ada waktu sholat malam, bangun, sholat tahajud. Barangkali itu yang terakhir. Bunda jadikan semua amal seolah-olah itu amal yang terakhir. Jika Bunda berpikir itu, maka Bunda akan serius menjadikan amal itu. Bunda layanin suami seolah-olah ini yang terakhir. Bun, bikin kopi. Iyon sorangan. Capek aku juga. Jangan. Boleh jadi ini kesempatan terakhir. Bunda ambil kopi, ambil gula, campur sianida, kasih maut ya suami. Maut atau suami nak itu. Jangan. Terakhir kali suami minta ini, berikan yang terbaik. Anak minta ini, berikan yang terbaik. Boleh jadi itu yang terakhir. Maka kalau sudah begini. Hidup ini ada rasa harap, ada rasa takut kan. Ada roja, ada khauf. Roja, kita berharap dengan surganya Allah. Khauf, kita takut dengan nerakanya. Dalam harap ada takut. Dalam takut ada harap. Saat Bunda beramal soleh, harus ada takut. Takut gak diterima, ya enggak? Sehingga apa? Lurusin niat lagi, ikhlasin niat lagi. Kan begitu. Saat Bunda berbuat dosa, ada rasa harap. Apa harapannya? Harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Ada rasa harap dalam takut, ada rasa takut dalam rasa harap. Dan itu yang harus kita miliki semuanya. Maka jika 5 mindset ini sudah kita tanamkan di hati kita, tenang hidup ini bunda. Yang pertama, Allah yang menciptakanku, Allah yang mengatur hidupku. Yang kedua, Allah yang menjamin rezekiku. Yang ketiga, Allah yang menyembuhkan sakit luka dalam hidupku. Yang keempat, Allah yang menghidupkanku, kemudian nanti Allah yang mematikanku. Hidup ini sementara, semua akan kembali kepada Allah. Yang kelima, Allah yang akan mengampuni dosa-dosaku. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Tanamkan mindset ini, tanamkan di hati keyakinan ini, insya Allah kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian lihat ujung ayat ini kan, Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ada hikmah dari kejadiannya. Apa hikmahnya? Allahu Akbar. Nabi Ibrahimnya sudah wafat, Siti Hajarnya sudah wafat, Nabi Ismailnya sudah wafat, tapi sampai hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah haji, yang ibadah haji itu filosofi ritualnya berangkat dari kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Air Zam-Zam masih bisa kita minum nggak? Masih bisa kita minum. Hikmah kan itu. Sa'i dari mana? Sofa ke Marwah. Kita tunaikan hari ini, saat ini, ya nggak? Dalam haji dan umroh. Karena apa? Hajar alaihissalam. Kita tawaf, kan begitu? Ini adalah bagian-bagian dari hikmah itu sendiri. Maka bunda percayalah, apapun skenario hidup yang hari ini sedang kita jalani, jangan mudah menghakimi skenario itu. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bunda punya anak, mungkin anak bunda belum sesuai dengan kemauan bunda. Jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. Boleh jadi anak bunda itu akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Boleh jadi mungkin saat bunda sudah tiada di dunia ini. Bunda hari ini berwakaf, bersedekah, berinfak. Jadi orang tua asuh untuk penghafal Quran. Mungkin bundanya sudah nggak ada. Tapi boleh jadi si anak yang tadi kita berikan beasiswa untuk menghafal Quran itu, mereka jadi penghafal Quran. Kelak mereka menjadi imam di suatu masjid, bacaannya dibacakan, Allahu Akbar. Maka setiap ayat yang dibacakan oleh si anak itu, dan dulu dia pernah sekolah karena harta yang kita berikan kepada anak itu, pahalanya sampai kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan apa? Amal soleh jariyah. Amal jariyah. Begitupun juga dengan dosa. Ada amal soleh jariah, juga ada amal salah jariah. Ada dosa jariah. Dosa yang kita lakukan dalam hidup, saat kita wafat dosanya masih mengalir. Gimana Ustadz? Kok bisa? Iya, sangat bisa. Jadi gimana? Minta ampun cepat-cepat sama siapa? Allah. Bunda hati-hati, apalagi perempuan. Menjaga kehormatan perempuan. Apa yang bunda tampilkan di sosial media, jika itu bukan sesuatu yang baik, khawatir jadi dosa jariah nantinya. Kalau masih bisa dihapus, hapus. Tapi Ustadz, udah dihapus tapi saya ada lagi, muncul lagi. Udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita semaksimal mungkin berusaha. Kalau ada orang yang pernah kita sakiti, temui, minta maaf. Jangan gengsi bunda. Ustadz, gengsi atuh minta maaf sama dia, naon? Mau dia yang salah, aku yang minta maaf. Minta maaf. Karena balasan-balasan kebaikan itu pasti akan kita dapatkan kalau kita berbuat baik. Ya, mudah-mudahan 5 mindset ini bisa meyakinkan hati kita semua. Jadi kalau bunda lagi punya kesulitan, lagi dalam
kegelisahan, langsung mikir 5 ini, pasti akan tenang. Dan insya Allah kita mendapatkan kebaikan juga. Bunda yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita di pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hari ini kami semua hadir kembali di masjid ini. Hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Cintai kami semua dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha melihat setiap kelakuan kami. Engkau yang maha menatap setiap isi hati perasaan kami. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar setiap keluh kesah kegelisahan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Engkau takdirkan kami hadir kembali di masjid ini ya Allah. Tidak ada yang kami inginkan saat kami hadir kecuali kami mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, terima ini semua sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk nikmat usia yang Kau masih berikan kepada kami. Di saat banyak saudara kami, teman-teman kami yang Kau telah panggil usianya ya Rabb. Terima kasih ya Allah untuk nikmat sehat yang masih Engkau tanamkan di tubuh kami. Terima kasih untuk nikmat rezeki ya Allah yang masih Engkau amanahkan kepada kami. Terima kasih untuk nikmat keluarga yang masih Engkau bersamakan dengan hidup kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Tapi kami seringkali membangkang, lupa, lalai dengan perintah-Mu ya Allah. Maka ya Allah, Engkau yang maha mengampuni semua dosa-dosa kami, kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, sesering apapun maksiat kami, Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar.
Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan ya Rabb. Dosa mata dari pernah melihat yang haram. Dosa lisan pernah berbohong. Sering berdusta. Pernah ingkar janji. Fitnah. Ghibah. Bunda, berapa banyak lisan ini keluar kata-kata yang tidak baik. Mungkin pernah melawan kepada suami kita. Mungkin pernah membangkang kepada orang tua kita. Tanpa sadar pernah membicarakan aib saudara kita, teman kita. Ya Allah, ampuni tangan kami ini ya Allah. Mungkin di antara kami tangannya ada yang pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni perut kami ini ya Allah. Mungkin pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni dosa kemaluan kami ya Rabb.